Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ki Diwantoro, channel yang terus membahas masalah mistik dan misteri. Saudaraku, sehat sukses selalu untuk Anda semua dimanapun berada. Topik kali ini kita akan membahas cara meruat diri sendiri atau meruat sengkolo. Terus terang, video ini mengurai tentang keruwetan hidup, tapi dari sisi gaib ya. Tapi kalau dipandang dari sudut pandang yang berbeda, tentu pendapat saudara juga berbeda. Lantas, apa semua masalah harus dikaitkan dengan mistis? Tidak juga, kita harus cermat mengamatinya. Kalau memang ada unsur pengaruh mistis, ya sebaiknya diselesaikan dengan jalur mistis. Tapi kalau tidak ada unsur mistis, sebaiknya diselesaikan dengan rasa dan logika. Sengkolo dalam masyarakat Jawa tidak asing lagi dengan kata-kata itu, yaitu sesuatu kekuatan yang tak kasat mata yang sifatnya merugikan manusia, seperti sulit jodoh, sulit rejeki, sakit-sakitan, dan lain-lain. Lalu, dari mana datangnya sengkolo ini? Benarkah dari perbuatan kita sendiri? Secara hukum syariat Islam, manusia menanggung perbuatannya sendiri-sendiri. Seorang anak tidak akan menanggung perbuatan orang tuanya atau leluhurnya. Namun, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, tidak juga begitu. Anda bisa melihat anak para dukun santet atau anak dari seorang yang berkolaborasi dengan iblis waktu hidup di dunia, 80% keturunan mereka ada yang cacat fisik ataupun mental. Nah, untuk membuang sengkolo memang tidak mudah. Perlu perjuangan rohani yang cukup keras. Nah, saudaraku, langkah awal kita memohon kepada Yang Maha Kuasa. Batin kita pasrah kepadanya. Namun, pasrah ini perilaku batin ya. Lahirnya kita berusaha semaksimal untuk melepaskan belenggu sengkolo. Untuk melepas sengkolo tentunya tidak ada rumus yang pasti. Harus dicermati dari mana arah datangnya sengkolo tersebut. Kalau memang itu akibat perbuatan orang, misal terkena santet, kita harus memilih rumus melepaskan santet dari diri kita. Ini langkah awal yang harus dilakukan oleh orang yang terkena sengkolo. Jangan melakukan metode lain sebelum sengkolo itu lepas. Contoh, orang yang sulit mendapat jodoh karena ada sengkolo di dalam dirinya, jangan dulu mengamalkan amalan-amalan mahaba atau amalan mempercepat jodoh. Percaya atau tidak, kalau saya mengomentari, hasilnya akan nihil. Berkonsentrasilah untuk menghilangkan sengkolo, baru nanti setelah hilang, Anda mengamalkan doa mendapatkan jodoh. Misalnya, begitu juga orang yang tersumbat rezekinya karena sengkolo. Dia mengamalkan amalan penarik rezeki pun hasilnya juga nihil. Lalu, bagaimana kalau mengikuti ritual ruatan? Tinggal yang melakukan ruat itu siapa? Asal Anda mau berjuang keras dan langkah yang Anda kerjakan tepat, sengkolo akan lepas dari diri Anda. Orang yang terkena sengkolo ini ibarat sepeda motor ya saudaraku. Sepeda motor yang rusak atau tersumbat selang bensinnya. Walaupun diisi bensin puluhan liter pun tidak akan bisa jalan. Diservis dulu, baru diisi bensin. Begitu juga orang yang terkena sengkolo. Bersihkan dulu sengkolonya, batin berserah diri kepada ilahi. Kalau sudah, silahkan mengamalkan amalan jodoh atau rezeki. Insya Allah, jos. Pernahkah kita mendengar ruatan yang paling bagus adalah ke laut? Melarutkan atau membuang ubur rampe ruatan, dihanyutkan ke dalam laut? Ya, mungkin bertujuan membuang kesialan-kesialan hidup agar hanyut dan lepas. Namun, pernahkah kita berpikir di dalam diri kita juga ada lautan? Apa yang ada di jagat raya, di dalam manusia juga ada. Air laut rasanya asin, air mata manusia juga asin.
Pernahkah kita gunakan air mata kita untuk merawat diri sendiri? Saudaraku, manusia terdiri dari tubuh dan anasir-anasirnya, jiwa dan anasir-anasirnya, ruh dan anasir-anasirnya. Kesadaran pertama adalah saya sebagai jiwa. Pernahkah selama ini kita menyadari diri sebagai jiwa? Kebanyakan manusia tidak menyadari dirinya sebagai jiwa. Rata-rata hanya menyadari sebagai tubuh fisik dan jiwa dianggap komponen dari jasad. Mulai sekarang, cobalah mulai menyadari diri sebagai jiwa. Dan tubuh fisik hanyalah tempat saja yang sewaktu-waktu bisa rusak, tidak layak pakai. Bila tubuh fisik sudah tidak layak pakai, maka diri kita sebagai jiwa akan berpindah tempat yang baru. Jiwa inilah yang nantinya dimintai pertanggungjawaban. Jiwa beda dengan ruh ya saudaraku. Tahap awal, kita sadar dulu diri sebagai jiwa. Dan jiwa terdiri dari macam-macam anasir. Jiwa juga punya indera, tapi indera dari jiwa bukan indera fisik. Kesialan-kesialan hidup melekat pada jiwa dan anasir-anasirnya. Maka, tahap awal untuk membersihkannya, menyadari dengan sepenuhnya kita sebagai jiwa, sedangkan tubuh hanya wadah kita. Kita mulai dari syariat dan torekot. Syariat adalah perilaku wadah atau tubuh, sedangkan torekot adalah perilaku jiwa. Hal ini sering dicampur adukan, mana yang perilaku tubuh, mana yang perilaku jiwa. Contoh pasrah. Pasrah adalah perilaku jiwa, sedangkan perilaku tubuhnya harus bergerak, berusaha. Contoh lain wudhu. Syariatnya adalah membasuh dan mengusap anggota wudhu. Torekatnya niat membersihkan jiwa dan anasir-anasirnya. Hakikatnya Allah yang membimbing kita untuk mengerjakan wudhu. Terus sadari bahwa kita sebagai jiwa untuk membuka kesadaran pertama. Memang kalau hanya sebatas dimengerti dengan pemahaman mudah, tapi untuk sadar sepenuhnya perlu latihan. Kesadaran diri sebagai jiwa ini penting untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, juga untuk membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh buruk, atau merawat diri dengan metode mendekatkan diri kepada ilahi. Nah, saudaraku, tahap pertama adalah latihan dulu bahwa kita adalah jiwa. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.